bersikap sebagai prioritas pertama adalah merealisasikan kegiatan dak fisik di SD dan SMP serta TK. Saya miris Bapak Ibu sekalian, kalau saya bandingkan dengan anggaran yang sudah siap untuk GAK 2020. Saya ingin cerita sedikit kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi alokasi dak fisik 2020 ini adalah dana transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur. Kenapa dia disebut dak fisik? Karena dak ini kan dana alokasi khusus. Jadi program prioritas pemerintah pusat yang didaerahkan, kira-kira begitu. Sehingga pada saat daerah ini diberikan uang, itu tidak boleh berkreasi terhadap pengalokasiannya, karena memang itu kenapa di dak ini selalu diiringi dengan petunjuk teknis pelaksanaan. Jadi itu program pusat yang didaerahkan, hanya nitip uang di daerah, kemudian untuk implementasi. Nah, untuk dak pendidikan dari tahun ke tahun kita memang memperoleh alokasi yang paling besar dibandingkan dengan dak-dak yang lain. Karena untuk Bapak Ibu guru ketahui, dana alokasi khusus itu banyak hal di sana. Tidak hanya pendidikan, tapi ada kesehatan, kemudian infrastruktur, kemudian juga pariwisata dan seterusnya. Tetapi yang paling besar adalah dak pendidikan. Nah, dak pendidikan ini uangnya itu sudah ada di rekening pemerintah daerah pada bulan Desember tahun sebelumnya. Misalnya sekarang ini tahun 2020, Desember 2019 itu uang sudah ada di rekening pemerintah daerah. Saya bermaksud menyampaikan ini karena ada kaitannya dengan pelaksanaan kita yang sekarang. Bapak Ibu yang menerima dak tentu juga akan sedikit kaget, kenapa kok uang pada bulan Desember sudah ada di daerah, kok kita menandatangani MOU kemarin Bapak Ibu bulan apa? April, ya? Tanggal 2 kalau tidak salah. Nah, saya pada saat pertama kali datang kaget, kok 2 April baru ada MOU antara kepala dinas dengan Bapak Ibu kepala sekolah, penerima dak, dan komite. Jadi ada bulan Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan yang tidak bisa kita maksimalkan kinerja dak kita. Kemudian yang mengherankan saya lagi Bapak Ibu, ketika MOU itu ditandai 2 April, saya masuk tanggal 22 Juli, Ibu sudah menerima transfer uangnya belum? Belum ada. Sehingga 3 atau 4 hari setelah saya di sana, Bapak Ibu penerima dak kan kami undang hari Senin kalau tidak salah. Kemudian kami bukakan rekening dengan mengundang BRI dan 1 hari itu selesai dak untuk SMP dan SD. 25%, minggu depannya baru tertransfer di rekening Bapak Ibu sekalian. Ada total sekitar 9,2 miliar. Bapak Ibu bisa bayangkan 9,2 miliar itu parkir di rekening pemerintah daerah sejak Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kita memberikan cuma-cuma keuntungan kepada BRI. Kalau dananya 9 miliar, silakan diprosentasekan Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ini keterlambatan yang luar biasa, sehingga Bapak Bupati sampai bernada tinggi menyampaikan Lombok Utara sudah hampir selesai 100%, karena di sana mulainya memang pada awal bulan. Kita baru Bapak Ibu sekalian menerima uang itu tanggal 3 Agustus kalau saya tidak salah. Kemudian Bapak Ibu mencairkan. Belum lagi problematika di lapangan. Kita tidak usah sebut ya. Problematika di lapangan seperti apa yang terjadi. Nah, saya ingin mulai dari kronologis tadi. Bapak Ibu sekalian, pada saat kita mengusulkan DAK itu selalu 1 tahun sebelumnya. Karena kami di Bapeda yang menjadi admin pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Bappenas, ada sistem namanya Krisna. Ini penting saya sampaikan karena akan terkait dengan tugas Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan tugas kami juga di Dinas Pendidikan.
Jadi untuk pengusulan DAK yang sekarang Bapak Ibu, yang 2020 yang Bapak Ibu terima, itu pengusulan kita pada bulan Mei 2019. Ditutup 1 bulan kemudian, itu bulan Juni 2019. Semua usulan dikunci. Kita tidak bisa merubah, kita tidak bisa masuk, kita tidak bisa mengurangi. Karena sekarang semua menggunakan aplikasi. Tidak ada pertemuan face to face antara kementerian teknis dengan kita di pemerintah daerah. Karena sinyalemen yang dulu-dulu 10 tahun yang lalu, itu siapa dekat, dia akan dapat perolehan lebih banyak. Tapi sekarang tidak. Kementerian Keuangan mengurangi semaksimal mungkin pertemuan antara kita yang mengusulkan dengan pemberi kegiatan, yaitu di Kementerian Keuangan, di Bappenas, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kementerian teknis kita. Nah, ketika usulan itu disampaikan pada bulan Juni, maka bulan Januari tahun berikutnya kita baru dipanggil. Ini loh lapornya Lombok Timur, dapatnya sekian, sekolah-sekolah yang dapat atas usulan Lombok Timur adalah ini. Pemerintah pusat dalam hal ini tidak pernah salah mengalokasikan sekolah yang mendapatkan. Ada konflik internal kita yang mungkin diungkapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Saya kok nggak dapat, itu sekolahnya yang sudah baik, kok dapat lagi. Betul gitu Bapak Ibu? Kadang-kadang kita punya seperti itu gitu. Nah, kesimpulan saya adalah kita keliru pada saat pengusulan, dan itu kelirunya di ranah kita. Siapa saja di situ? Ya tentu kami di Dinas Pendidikan, kemudian fasilitator yang kami angkat, kemudian juga koreksi dari Bapak Ibu sekalian di sekolah. Saat ini kami sedang menyusun standar operating prosedur. Bagaimana interaksi kita dalam mengusulkan DAK fisik nih. Saya sangat miris Bapak Ibu. Kemarin saya ke SD 3 Bilobetung, kemudian ke SD 1 Montong Gading, kemudian ke SD 2 Sembalun Bumbu. Saya ingin ceritakan 3 sekolah ini Bapak Ibu. Di SD 2 Sembalun Bumbu, 3 RKB tembok pemisahnya seperti ini mungkin didorong roboh. Pecahnya itu dari ujung ke ujung membentuk diagonal begitu. Kemudian sekarang dia dapat perpustakaan. Korelasinya di mana? Yang rusak ruang kelas, kok kita dapat perpustakaan? Saya tanya Pak Kepala Sekolah, kok bisa begini? Ya kita dikasihnya ini. Tidak begitu Bapak Ibu sekalian. Ketika fasilitator kami datang ke sekolah Bapak Ibu berhak menyampaikan usulannya itu apa. Bukan fasilitator itu datang sudah dengan konsepnya sendiri. Karena menunya di dalam DAK itu ruang kelas, lab, perpustakaan, toilet, dan seterusnya. Prioritas itu ada di kesimpulan Bapak Ibu. Kan aneh kalau ruang kelasnya didorong aja roboh, kok perpustakaannya bagus. Padahal perpustakaan itu penting memang, tetapi fungsi ruang kelas saya kira lebih penting, dan itu menjadi prioritas. Nah, saya mohon Bapak Ibu sekalian, mekanisme seperti ini harus kita pahami bersama. Bapak Ibu kemarin mungkin tidak pernah protes karena merasa bahwa kita ini adalah bagian yang pasif, yang menerima saja apa yang kemudian diusulkan. Padahal tidak begitu. Nah, sekarang saya persiapkan 3 hari ini, Senin, Selasa, Rabu, kawan-kawan sedang bintek internal di kita, menyusun SOP-SOP yang dibutuhkan untuk beberapa hal terkait dengan layanan pendidikan. Salah satunya adalah yang saya contohkan tadi Bapak Ibu, mengenai bagaimana sih mengusulkan DAK. Itu baru satu hal yang kami temukan Bapak Ibu. Hal lain,
SD 3 Karangbaru kemarin bertemu dengan kami Pak Kepala Sekolahnya. Pada saat muncul kegiatan DAP 2020, beliau didatangi oleh oknum meminta sejumlah uang untuk membantu menyusunkan proposal yang akan diusulkan melalui DAP. Dengan polosnya Pak Kepala Sekolah memberikan. Tidak ada mekanisme yang seperti itu. Memang namanya proposal, tetapi itu adalah isinya usulan, kemudian RAP, kemudian gambar teknis. Dan yang melakukan itu adalah fasilitator yang kami SK-kan, bukan pihak lain yang kemudian mengatasnamakan penyusun proposal yang akan disampaikan kepada kami. Nanti Bapak Ibu sekalian akan kami tebar SOP itu di setiap satuan pendidikan, sehingga timingnya pada saat kita harus mengusulkan DAP 2022, nanti waktunya bulan Mei dan Juni, Bapak lihat SOP itu tidak ada alur yang di luar itu, sehingga ini menjadi perhatian kita semua. Saya tidak bisa mengawasi sebanyak sekian banyak sekolah, tapi Bapak Ibu lah nanti akan menjadi kepanjangan tangan kami. Apakah SOP yang Bapak Ibu pegang ini memang diikuti oleh beberapa pihak yang terlibat di dalam pengusulan. Yang terlibat itu adalah fasilitator, kemudian struktur di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Di luar itu tidak ada. Dan mekanisme yang kami lakukan Bapak Ibu, ketika fasilitator itu mengidentifikasi, kemudian disampaikan kepada kanit masing-masing, kemudian nyampe kepada kami akan plenokan itu. Dalam pengertian, kami akan paparkan semua ini loh, usulan dari 21 kanit terkait dengan sekolah Bapak Ibu sekalian. Kan itu tidak mungkin kita biayai semua Bapak Ibu, karena yang namanya dana transfer yang tadi yang sampaikan di depan itu adalah dana pemberian pemerintah pusat kepada kita. Yang namanya pemberian itu diberi berapapun kita terima. Nah, kitalah yang mempersiapkan bagaimana uang itu kemudian dibelanjakan sesuai dengan prioritas yang kita punya. Nah, dari 21 itu misalnya untuk SMP, akan kami ranking dari 1 sampai nomor sekian. 50, 68 SMP negeri dan SATA 105. Nah, itu kami urutkan Bapak Ibu sekalian, dengan usulan yang memang sudah diidentifikasi oleh fasilitator. Katakanlah SMP 1 Trare, 2 RKP misalnya. Nilainya sudah ada karena di dalam sistem yang namanya sistem Krishna itu ada pengalinya Bapak Ibu. Ketika kita rehab berat 2 ruang, maka otomatis akan keluar angkanya, angka perkiraan. Rehab ringan 3 kelas akan keluar angkanya. Bangun baru akan keluar angkanya. Sehingga akumulasi dari seluruh angka itu kita cocokkan dengan pagu kita. Katakanlah untuk DAP pendidikan, untuk bidang SMP kita mendapatkan 30 miliar misalnya. Nah, dari prioritas 1 sampai sekian itu 30 miliar itu ada di mana? Maka di situ kita potong. Dari nomor sekian ke atas ini yang mendapatkan. Dari nomor sekian ke bawah itu saving kita untuk perencanaan tahun berikutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian memastikan kalau sekarang nggak dapat, misalnya yang kita singkirkan menjadi saving kita, Ibu nomor 5 misalnya, ada kepastian nomor 5 itu akan dapat tahun depan. Menjadi nomor 1. Nah, itu yang sementara ini Bapak Ibu tidak pernah mendapatkan kepastian. Kira-kira begitu nih? Kapan kita dapat, kapan kita tidak ada. Idealnya begitu, SOP itu akan mengarah kepada yang seperti itu. Sehingga kami punya kewajiban ketika anggaran tahun ini misalnya selesai pada nomor urut 80, maka kami laporkan kepada Bapak Ibu sekalian, ini loh yang dapat DAP tahun 2020 ini 80 sekolah, peruntukannya untuk apa? Nah, nomor sekian sampai sekian menjadi urutan teratas nanti pada tahun berikutnya. Tinggal kita memenuhi kuotanya. Kalau yang tersisa misalnya
hanya 30 sekolah yang tidak dapat, maka fasilitator pada tahun berikutnya turun untuk memenuhi ranking di bawahnya. Barangkali bisa sekolah yang sekarang dapat, tahun depan dapat lagi, tetapi urutannya nggak boleh dia nomor 1. Ataupun mungkin dia bisa nomor 1 kalau posisinya sangat parah, misalnya SD 7 Pringgabaya rata dengan tanah, tidak ada bangunan apapun. Sekarang hanya dapat 4 RKB misalnya. Maka bagaimana mungkin 4 RKB itu untuk memfasilitasi rombongan belajar yang lebih dari 4? Maka itu menjadi prioritas juga meskipun dia tahun ini juga dapat. Tetapi itu adalah kesepakatan kita. Yang saya maksud tadi dengan pleno itu. Ketika usulan masuk, saya kembalikan. Ini plenonya. Pak Kanit dengan mungkin dari MKKS, K3S kami undang. Sehingga tidak ada lagi perdebatan siapa dapat, dia dapat kok saya enggak. Itu tidak ada lagi. Karena itu kesepakatan kita bersama. Setelah itu selesai, maka tugas kami di Dinas Pendidikan, operator DAK ini menginput Bapak Ibu di dalam Krisna. Setelah selesai menginput, di Bapeda kemudian mengapprove itu mengiyakan lah kasarannya begitu. Baru kami kirim ke sistem di pusat. Nah, proses ini hilang yang tadi saya ceritakan dari bawah. Saya ambil contoh proses tahun 2020 ini yang kami tahun 2021 tahun depan yang dilakukan tahun 2020. Kami masih di Bapeda Bapak Ibu. Jadi sistem ini kemarin dibuka tanggal 4 Juni karena Covid. Biasanya Mei sudah dibuka. 4 Juni dibuka, diberitahu juga tutupnya tanggal 4 Juli, 1 bulan. 4 Juli pukul 00 tengah malam sistem ini tertutup. Kami baca di petunjuk teknis DAK 2021 untuk bidang pendidikan. Ternyata di situ ada tambahan. Sekolah yang diusulkan itu harus mendapat legitimasi atau verifikasi dari Dinas Pekerjaan Umum tentang kualifikasi kerusakan. Yang rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, itu ada lampiran pendukungnya yang ditandatangani Kepala Dinas PU untuk memastikan bahwa objektivitas kita itu benar. Ini masuk akal karena teman-teman di sekolah kan tidak mengetahui hal-hal teknis. Persepsinya mungkin bisa beda. Yang di sini kita bilang sedang, tapi di sekolah lain bilang berat. Yang di sini bilang ringan, mungkin yang lain bilang sedang. Oleh karena itu kita kembalikan kepada OPD yang memang punya keahlian untuk itu. Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum. Itu persyaratan mulai tahun ini untuk tahun depan. Karena ada syarat itu, saya di Bapeda kemarin mengundang dulu teman-teman di Dikbud 2 minggu sebelum sistem itu dibuka. Karena kami diberitahu sistem ini akan dibuka tanggal 4 Juni. 2 minggu sebelum itu kami undang kepala bidang sekolah, ada SD, SMP, TK, PAUD, kami undang ke Bapeda. Maksud saya, karena beban kita ini banyak di Dinas Pendidikan. Pertama karena jumlah sekolahnya itu banyak, kemudian persyaratan yang harus dipenuhi juga ada tambahan. Maka kami undang kepala bidang teknis untuk curi start ke sekolah Bapak Ibu sekalian untuk mengidentifikasi, sehingga 1 bulan ketika dibuka itu cukup waktu kita untuk menginput usulan. Tanggal 4 Juni dibuka. 1 minggu saya tunggu, tidak ada yang datang. Minggu kedua tidak ada yang datang. Minggu ketiga tidak ada yang datang. Saya panggil lagi. Belum selesai Pak. Akhirnya kurang 3 hari Bapak Ibu sekalian. Operator kita di SMP, si Erul dengan Asgar di SD, itu menginput 3 hari 3 malam hanya untuk mengejar sebelum closing. Tanggal 3 si Asgar jatuh pingsan. Tidak ada yang ngurus, masuk rumah sakit. Nah, ini pelajaran untuk kita. Artinya tidak bisa seorang Asgar, seorang Erul, tenaga non ASN itu diberikan tanggung jawab sebesar itu. Tidak masuk akal menurut saya. Ya karena komunikasi di internal, saya membuka ini hanya untuk perbaikan. Itu tidak terjadi. Nah, 3 minggu ini mungkin hampir tiap hari kita ketemu dengan kepala bidang untuk mengurai hal-hal yang demikian. Karena pada akhirnya yang akan dirugikan adalah kita di Lombok Timur. Ini belum kita tahu Ibu, yang dimasukkan itu memenuhi syarat atau tidak. Bagaimana mungkin 3 hari
kita mengejar persyaratan yang demikian kompleks dan memastikan dia sesuai dengan permintaan. Mudah-mudahan saja nanti di Desember ini kita melihat DAK kita tidak turun karena persyaratan yang kita sampaikan mungkin ada bolong-bolong. Nah, sehingga sebenarnya mekanisme ini kalau kita atur orang satu dan lainnya punya pengetahuan tanggung jawabnya di mana, sebanyak apapun sekolah kita, saya kira sistem ini akan bisa berjalan. Sehingga saya berharap nanti untuk DAK 2022 kita akan start bukan pada bulan Mei, bulan Januari. Kenapa bulan Januari? Tadi itu alokasi anggaran kita di tahun berikutnya itu yang dana transfer itu sudah siap. Jadi Januari teman-teman fasilitator sudah kami SK-kan akan turun ke Bapak Ibu sekalian. Makin lama kita punya kesempatan untuk terus mengupdate kondisi, maka usulan kita insya Allah juga makin bagus. Mungkin Bapak Ibu dari dalam perjalanan usulan akan berubah. Yang tadinya mengusulkan lab, berpikir lagi kemudian menjadi ruang kelas belajar, ruang kelas. Bapak Ibu masih punya kesempatan. Tapi kalau sistem itu sudah dibuka, kemudian ada batas akhir penginputan, sudah. Dan kami di Bapeda dulu tidak hanya mengurus DAK-nya pendidikan. Jadi tidak mungkin kami akan urai satu persatu item itu. Maka kitalah di ranah pendidikan ini yang harus clear menyiapkan itu. Mudah-mudahan 2 minggu ini SOP kita mengenai pengusulan DAK ini bisa selesai dan sampai kepada Bapak Ibu sekalian. Sehingga saat ini pula sudah Bapak Ibu sudah mempersiapkan mana saja yang akan diusulkan. Sehingga ketika fasilitator kami datang, Bapak Ibu sudah bisa suguhkan, ini saya perlu ini, saya perlu ini, saya perlu ini. Kemudian mereka bekerja untuk menyusun rencananya. Nah, kondisinya seperti itu Bapak Ibu tentang DAK. Ini baru satu item.